Penegak hukum hingga DPR nyatanya juga jadi pemain judi online. Indonesia darurat judi online. Gue yakin lu semua yang ngeklik video ini pasti udah gak asing dengar cerita orang yang kecanduan dengan judi online ini. Mulai dari rela pinjam uang kemana-mana buat judi, sampai korupsi buat judi. Tapi pernah gak kalian mikir, mereka kok bisa segila itu ke judi? Bahkan ada yang sampai bunuh gara-gara judi ini. Nah, kok bisa mereka secandu itu? Padahal mereka sadar mereka sudah rugi. Tapi kok mereka tetap lanjut? Apa yang terjadi di otak mereka gitu? Jadi di video ini, gue akan bahas mengapa penjudi itu susah banget buat berhenti dan apa yang terjadi di otak mereka yang sebenarnya. Selamat datang di segmen Malah Fakta, so simak videonya sampai habis. Di sini pertama-tama gue akan jelasin kenapa orang bisa secandu itu ke judi. Dan setelah itu gue akan jelasin kenapa judi online itu lebih merusak daripada permainan judi lainnya. Jadi, para peneliti tentunya sudah menemukan hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi sangat candu bahkan menjadi bodoh karena judi ini. Contoh bodohnya, lu bisa nilai sendiri. Ada orang yang udah tahu dirinya rugi, tapi masih dilanjutin. Nah, mengapa kebodohan itu terjadi? Itu sudah dijelaskan oleh Mark Griffiths. Dia ini seorang psikolog di Nottingham Trent University. Jadi kata dia, dalam survei terhadap 5.500 penjudi, alasan orang pengen berjudi itu bermacam-macam. Yang pertama tentunya pengen menang uang banyak. Terus yang lain, ada yang beralasan karena ini menyenangkan, dan karena ini seru aja gitu. Terus dia juga bilang, bahkan ketika Anda kalah berjudi, tubuh Anda masih menghasilkan adrenalin dan endorfin. Buat yang belum tahu endorfin adalah hormon senang setelah aktivitas tertentu. Nah jadi ngerinya di sini, walaupun seseorang penjudi kalah, dia tetap merasakan sensasi yang sebenarnya menyenangkan saat proses berjudi itu. Jadi, yang awalnya kesenangan dan alasan berjudi itu hanya karena bertambah duitnya, nah ini bertambah alasan dan kesenangannya dengan melakukan judi itu sendiri, walaupun dia tidak menyadari itu. Paham gak? Kayak yang gue bilang tadi, udah rugi berjuta-juta, tapi tetap dilanjutin. Ya ini karena dia bukan hanya kecanduan dengan bertambah duitnya kalau menang, tapi juga dengan judi itu sendiri. Nah terus, ditambah lagi ada motivasi untuk mengembalikan modal yang hilang saat kalah sebelumnya. Ya sama buat ganti HP yang rusak sih. Pasnya kesal dan muncul harapan. Ini kalau gue depo 100 lagi, kayaknya balik dah. Dan setelah dia beneran depo, ternyata balik 150.000. Secara gak langsung, psikologinya terpengaruh. Dan muncul harapan, wah lagi gacor nih, taruh lagi dah. Dan kerennya judi ini, itu bisa membuat orang sangat gembira padahal dirinya dirugikan. Rob Rutledge, seorang ilmuwan ahli saraf di University College London, itu mengatakan, jika seseorang kalah dalam berjudi, maka itu akan menurunkan harapan mereka. Dan ini akan meningkatkan kegembiraan mereka ketika menang nanti. Dan ini cocok banget dengan apa yang terjadi di teman gue. Dia senang banget dapat 1,3 juta dari judi. Padahal kalau dihitung, ruginya dia di judi itu bisa sampai 5 jutaan. Temuan ini didukung oleh penelitian pada tahun 2009 oleh peneliti dari University of Stanford di California yang menemukan bahwa sekitar 92% orang yang berjudi sudah kehilangan batasan mereka, batasan dasar yang tak bisa mereka lepaskan. Maksud dari kehilangan batasan, itu adalah patokan seseorang untuk berhenti berjudi. Misalnya ada orang yang ingin berhenti berjudi setelah menang 1 juta. Jadi, di penelitian itu bilang kalau hampir semua penjudi itu udah gak punya batasan lagi. Jadilah akhirnya ngegadai barang, berhutang sana-sini, terus dijauhin orang, dan kehilangan pekerjaan. Bagi yang pernah terjun ke dunia judi ini, lu merasa relate gak dengan apa yang gue jelasin? Coba tulis di komen. Nah, yang gue jelasin tadi, itu adalah dampak dari judi yang benar-benar judi. Yang persentase menangnya gak ada yang ngatur. Terus, gimana ceritanya dengan judi online? Yang persentase kemenangannya ada di tangan bandarnya atau sudah diatur bandarnya. Gue setuju sama yang dikatakan oleh Guru Gembul yang bilang kalau judi online itu jatuhnya bukan ke judi lagi, tapi lebih ke penipuan. Kalian semua, kalian itu sebenarnya ditipu. Kalian itu sebenarnya nggak akan menang, karena menang dan kalah di dalam permainan judi online itu sudah di-set. Yang dipastikan adalah bandar yang pasti selalu menang betapapun. Lu bayangin sendiri dah, kecanduan ke suatu hal yang menipu lu. Bener-benerkah kalau kita bisa untung dari situ? Padahal logikanya aja, gak ada bandar yang mau rugi. Makanya mereka nyiptain sistem yang buat mereka untung tanpa peduli nasib orang yang akan hancur karenanya. Nah, ada satu kolaborasi yang tercipta di masyarakat kita, yang mana ini merupakan combo yang sangat mencekik. Bahkan menjadikan combo ini alasan mengapa orang banyak yang bunuh. Nah, combo yang gue maksud adalah pinjol dan judol.
Selain judi online, kita juga harus mengakui kalau Indonesia juga darurat pinjol. Sebenarnya menggunakan pinjol itu nggak ada masalahnya kalau digunakan seperlunya, bukan semaunya. Nah, di kasus yang mau gue jelasin ini, itu adalah orang yang kecanduan judi online, terus nggak ada duit lagi, akhirnya lari ke pinjol. Pola pikir mereka awalnya sederhana, pinjam duit dulu, terus depo, terus menang, terus duitnya jadi 2 kali lipat, terus lunasin deh hutangnya. Nah sayangnya, itu bukan realitanya. Realitanya mereka nggak akan bisa menerka kapan menangnya mereka. Malah mereka diintai untuk disiapkan kapan mereka kalahnya oleh para bandar. Dijudol kalah dan duitnya hilang, dipinjol, tagihannya menumpuk. Hingga akhirnya kebingungan untuk membayar dan harta pun sudah nggak ada lagi. Orang-orang terdekat pun sudah mulai menjauh. Karena sudah kesal hutang dia nggak dibayar-bayar. Dan itulah realita yang terjadi di Indonesia, khususnya bagi para pecandu judi online ini. Tambahnya lagi, judi online dan pinjol ini itu sangat-sangat mudah diakses. Saking mudahnya judi online untuk diakses, itu anak SD juga bisa main, jir. Untungnya dulu para streamer game yang iklanin judi online ini cepat diatasi. Kalau misalkan mereka masih ngiklanin, lo kebayang nggak? Itu kan streamer game. Otomatis viewers di channel dia itu bisa dibilang banyak anak-anaknya. Nah bayangin anak-anak udah dari kecil itu kecanduan ke judi online. Besarnya gimana? Kayaknya Indonesia emas makin cepat terjadinya. Maksud gue Indonesia cemas. Bagi lo yang nonton video ini dan masih sering melakukan itu, udah saatnya mulai punya tekad untuk keluar dari situ. Bagi yang belum pernah mencoba, gue saranin jangan pernah menyentuh hal ini. Karena satu-satunya cara untuk menang dalam judi online ini, itu adalah tidak pernah memainkannya. Dan buat lo yang sudah bisa terlepas dari kecanduan judul ini, akan sangat membantu teman-teman kita yang lain jika lo sharing pengalaman lo di komentar. Dan buat lo yang masih berusaha untuk meninggalkan hal ini, semoga lo terbantu dengan video ini. Silahkan komen video ini jika menurut lo ada yang kurang. Share jika menurut lo bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan semangat.